Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Rahmawati dari IF18E. Saya akan mempresentasikan tentang aplikasi restoran. Latar belakang, pada zaman saat ini, peran aplikasi dalam dunia perdagangan sudah mulai banyak digunakan pada proses pemasaran, terutama aplikasi yang memiliki kualitas, daya tarik, nilai estetika, efisiensi, dan kuantitas. Karena masih banyak yang mengeluh akan pemasaran manual yang sering menyita banyak waktu, mereka karena mengerti lama. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu. Salah satu contoh perkembangan penggunaan aplikasi di zaman modern ini adalah pada pemasaran restoran. Karena dengan aplikasi ini kita bisa lebih efisiensi dan sangat membantu. Tujuan, adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara pemesanan makan di restoran dengan aplikasi. Yang kedua, mengetahui manfaat yang disediakan aplikasi sistem pemasaran makan dalam aplikasi restoran. Yang ketiga, mengetahui alur pemrosesan aplikasi sistem pemasaran restoran. Manfaat. Adapun manfaat dari proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempermudah proses pemesanan makanan. Yang kedua, dapat mempermudah memesan makanan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemudahan dalam memesan menu makanan. Adapun software pendukung yang kami pakai, yang pertama Visual Studio, yang kedua SAM, yang ketiga Asta Profesional, yang keempat adalah Star UML. Saya, Kevin Armando Mas Sudrajat, akan melanjutkan presentasi dari Wanda, System Development Life Cycle atau SDLC. Siklus hidup sistem SLC adalah metodologi yang digunakan untuk menggambarkan proses membangun sistem informasi. Dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi dalam cara yang sangat disengaja, struktur, dan teratur, mengurangi setiap tahap siklus hidup. Pengembangan sistem siklus hidup menurut Elliot dan Strachan dan Radford pada tahun 2004 berasal pada tahun 1960 untuk mengembangkan skala besar fungsional sistem bisnis di zaman skala besar konglomerat bisnis. Sistem informasi kegiatan berkisar berat, pengolahan data, dan angka-angka rutinitas. Beberapa kerangka kerja pengembangan sistem telah sebagian didasarkan pada SDLC, seperti analisis sistem terstruktur dan metode desain, atau SHADM, diproduksi untuk pemerintahan Inggris, kantor pemerintah Commerce pada tahun 1980-an. Sejak saat itu, menurut Elliot pada tahun 2004, pendekatan siklus kehidupan tradisional untuk pengembangan sistem telah semakin digantikan. Selanjutnya Hasil dari proyek pembuatan aplikasi sistem pemesanan catering yang dirancang menggunakan rekayasa perangkat lunak dan konsep pengembangan SDLC. Perancangan sistem baru. Dalam perancangan sistem baru ini menggunakan pemodelan UML, di antaranya adalah use case, activity diagram, sequence diagram, deployment diagram, dan class diagram. Sebagai database-nya menggunakan tools Star UML. Selanjutnya use case diagram. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ada dua hal utama pada use case, yaitu pertama, aktor, merupakan orang, proses, atau sistem yang lain berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Berikut ini adalah diagram use case dari aplikasi sistem pemesanan tiket bioskop. Use case deskripsi. Setelah berhasil mendefine use case, tahap selanjutnya adalah masing-masing dari use case tersebut akan di-breakdown serta akan dijelaskan lebih detail menggunakan diagram yang bernama use case description. Use case description adalah salah satu dari diagram UML yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang fungsionalitas suatu proses bisnis yang di dalamnya melibatkan sebuah sistem. Activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam
Unified Modeling Language atau UML, diagram activities dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Diagram aktivitas memiliki komponen dengan bentuk tertentu, dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarahkan urutan aktivitas yang terjadi dari awal sampai akhir. Yang perlu diperhatikan yaitu diagram aktivitas bukan menggambarkan aktivitas sistem yang dilakukan aktor, tetapi menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek pada sequence diagram digambarkan dengan segi empat yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya yaitu nama objek dan class, dan nama class. Di sini ada gambar use case diagram. Ada pegawai restoran, tanda panahnya login, yang kedua tanda panahnya menu, yang ketiga tanda panahnya daftar menu makanan dan minuman, dan yang terakhir transaksi. Gambar use case login. Di sini ada pegawai restoran, tanda panahnya yang pertama input username, yang kedua input password. Gambar use case pemesanan restoran. Pegawai restoran, pertama tanda panah ikut input pesanan, yang kedua delete pesanan, dan yang terakhir edit pesanan. Di sini ada gambar activity diagram login. User yang terdiri dari username, password, add, edit, delete. Yang kedua daftar menu yang terdiri dari kode menu, nama menu, harga, add, edit, delete. Yang terakhir ada daftar menu yang terdiri dari kode transaksi, nama pesanan, kode pesanan, harga, quality, subtotal, total pendapatan, bayar, dan kembalian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Kevin. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dari kelas IF 18E. Selanjutnya ada gambar activity diagram pemesanan restoran. Yang pertama, aktor melakukan login, lalu masuk ke menu, masuk ke daftar menu, masuk ke database, dari database return ke menu pesanan, dari data menu pesanan return ke daftar menu, dari database return ke login. Selanjutnya ada sequence diagram pemesanan restoran. Yang pertama ada user, yaitu username dan password. Actionnya edit, add, dan delete. Yang kedua selanjutnya daftar menu, kode menu, nama menu, harga. Actionnya add, edit, dan delete. Lalu daftar menu, kode transaksi, nama pesanan, kode pesanan, harga, quality, subtotal, total pendapatan, bayar, kembalian. Actionnya add, edit, dan delete. Ini adalah tampilan login dari aplikasi restoran kami. Ini adalah tampilan programnya. Ada detail kode transaksi, nama barang, kode barang, harga, quality, subtotal, total pendapatan. Selanjutnya ada tampilan program pemilihan menu. Di sini kita dapat menambahkan menu baru.
Saya akan menjelaskan mengenai demo program. Yang pertama, username kita masukkan yaitu admin untuk login, passwordnya admin 12345, lalu login. Login ini agak lambat ya, harus ditunggu sebentar. Nah, sudah muncul login berhasil. Nah, di sini ada 3 menu, add menu, transaksi, dan logout. Kita coba add menu, menambahkan menu baru. Misalkan ini kan ada 3 menu, tambahkan menu 4. Misalkan sayur asem, harga misalkan 15.000, harga misalkan 15.000, kemudian simpan, lalu oke, berhasil tambahkan. Ada menu 4 sayur asem dengan harga 15.000. Lalu kita akan coba mengubah menu 01 ayam bakar, harga 15.000, kita ubah yes, kita coba yes. Lalu data baru diupdate, menu 1 ayam bakar harga 15.000. Kemudian kita akan mengubah menu 3 dari sayur asam ke sayur bayam, tinggal klik ubah, lalu yes, oke, secara otomatis akan berubah. Nah, menu 3 dari tadi sayur asam jadi sayur bayam, harga 10.000. Kemudian kita akan menghapus menu 4, tinggal klik menu 4, yes, oke. Nah, menu 4 sudah terhapus ya. Sekarang kita kembali lagi ke file, back. Kita coba transaksi, misalkan FK, kode transaksi otomatis sudah ada dari pembeli yang datang. Kita masukkan sayur asam, nah, klik sayur asam, menu 3 10.000, misalkan quantity kita masukkan 1 sebesar 10.000, tambah akan muncul harga 10.000. Nah, jangan lupa bayar, lalu nanti akan muncul di paling bawah menu 4, menu 3 10.000. Misalkan pembeli membayar dengan harga 20.000, kembalian 10.000. Nah, udah, kita kembali, lalu kita logout. Nah, di menu logout ini kita hanya tinggal mengklik close saja.